Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Walipah. Saya salah satu pengajar di kompetensi keahlian teknik otomasi industri di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan ini, kita akan membuat video praktek pembelajaran tentang mengoperasikan peralatan listrik. Pada kali ini kita akan fokus pada pengoperasian rangkaian forward reverse yang kita gunakan pada pengoperasian pintu gerbang. Adapun tujuannya sebagai berikut. Praktek kita kali ini memiliki beberapa tujuan. 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama praktek. 2. Menyiapkan sumber daya listrik dan komisioning. 3. Mengoperasikan rangkaian sesuai dengan prosedur. 4. Melakukan troubleshooting jika terjadi gangguan. Sebelum praktek, kita akan membahas materi tentang 1. Motor listrik. Motor listrik adalah merupakan salah satu peralatan listrik yang bekerja berdasarkan elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah star delta yang akan kita gunakan dalam praktek. Rangkaian star delta sering digunakan untuk pengasutan motor AC 3 fase dengan daya di atas 5 kW. Hal penting yang harus dipahami saat mengoperasikan motor listrik star delta. Pertama adalah nameplate motor. Apa itu nameplate? Nameplate adalah suatu data yang ada pada motor, berisi tentang tegangan, arus, kode IP, horsepower, dan nomor seri yang diterapkan untuk mengoperasikan motor listrik yang baik dan benar. Yang kedua adalah memahami rangkaian daya pada motor tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada motor star delta, jika kita mau membuat rangkaian power star saja. Di sini, untuk mempermudah kita mengingat, dari motor tersebut ada input dan output, yang mana input motor disambung ke sumber RST, sedangkan output motor dikoppel. Sedangkan kalau kita mau membuat rangkaian secara delta saja, ini bisa kita buat dengan input motor disambung ke sumber RST, sedangkan output motor diumpan balik ke sumber. Materi yang kedua adalah rangkaian forward reverse. Cara cepat untuk membuat rangkaian power forward reverse. 1. Bagian input kontak utama antara K1 dan K2, R disambung dengan R, S disambung dengan S, T disambung dengan T. Yang kedua, bagian output kontak utama antara K1 dan K2, R disambung dengan S disambung dengan R, T disambung dengan T. Kata kuncinya adalah membalik salah satu fasenya. Baiklah, sebelum praktek kita mulai, mari kita siapkan alat dan bahan. Berikut ini adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk praktek mengoperasikan peralatan listrik.
MCB 3 fase, terminal sumber, rangkaian yang ada dalam panel, rangkaian yang ada di pintu panel, motor start delta, rangkaian keseluruhan yaitu rangkaian forward reverse. Baiklah, sudah jelas? Jelas. Silakan kita langsung kerjakan. Langkah pertama, menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan. Mengaktifkan MCB 3 fase. Langkah kedua adalah melakukan commissioning. Langkah yang ketiga adalah mengoperasikan motor listrik 3 fase. Ya, di sini saya akan mengoperasikan motor listrik 3 fase pada rangkaian forward reverse yang diaplikasikan pada pintu gerbang. Yang pertama, kita nyalakan sumber power dan membuka panel. Di dalam panel ada MCB 1 fase dan MCB 3 fase. MCB 1 fase berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian kontrol dan MCB 3 fase berfungsi untuk pengaman pada rangkaian daya. Di sini ada magnetic contactor 1 yang berguna untuk motor pada waktu reverse dan magnetic contactor 2 yang berguna untuk motor pada posisi forward. Di sini ada relay 2 untuk pengaman pada waktu trip atau pada kondisi darurat. Di sini ada torque yaitu untuk pengaman beban saat overload. Di pintu panel ada H-on yang berfungsi sebagai indikator hidup saat MCB 1 fase dihidupkan. Di sini ada HR untuk indikator pada posisi reverse. Ada HF untuk indikator pada posisi forward dan ada H-trip untuk indikator saat trip. Di sini ada emergency switch untuk keadaan darurat, LS1 untuk limit switch saat gerbang pada posisi kanan, PB on untuk menyalakan rangkaian, LS2 pada posisi gerbang di kiri. Yang pertama, untuk mengoperasikan kita nyalakan MCB 1 fase dan 3 fase. Di sini H-on akan hidup dan apabila LS1 tertekan, PB on ditekan, maka gerbang akan membuka atau forward. Saat tercapai LS2 atau posisi kanan, maka motor akan berhenti. Dan ketika PB on ditekan, gerbang akan kembali menutup dengan motor reverse. Saat LS1 tertekan, maka motor akan berhenti. Di sini, saat gerbang menutup dan ada objek atau orang lewat, maka operator bisa dihentikan dengan menekan tombol ES. Gerbang akan berhenti, lampu indikator trip akan hidup. Yang pertama, motor bersuara dengung.
Lapor, Bu. Ya. Bu, pada saat mengoperasikan motor tidak berputar dengan sempurna dan berdengung. Baik, coba saya lihat. Ini motor yang dipakai Star Delta? rangkaian Star. Ya, pada rangkaian Star. Kalau begitu, coba dicek pada rangkaian power yang Star. Sudah, Bu. Ternyata tadi ada yang salah. Baik, sekarang dihidupkan kembali, dicoba. Masih berdengung, Bu. Kalau begitu, silahkan kalian cek menggunakan multi pada masing-masing kabel powernya. Ya, Bu. Sudah hidup sempurna. Oke, bagus. Berarti hari ini kalian sudah melaksanakan praktek untuk mengoperasikan motor listrik dengan sempurna. Silahkan kalau nanti sudah selesai, dilatihkan dan peralatan dikembalikan pada tempat semula. Siap, Bu. Yang kedua adalah MCB utama trip. Hal tersebut bisa terjadi apabila terdapat hubung singkat pada rangkaian. Yang ketiga adalah pengaman thermal overload bekerja. Hal ini terjadi saat motor mengalami beban lebih. Demikianlah video pengoperasian peralatan listrik pada rangkaian balik putar yang dipakai untuk mengoperasikan pintu gerbang. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.